Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya Ruhul Nurholif akan membahas tentang perbandingan metode algoritma C45 dan Night Bias untuk memprediksi penjualan kosmetik pada toko jelita. Paper ini merupakan hasil tulisan dari M. Habib Al-Fattaj dan Arif Wibowo. Oke, yang pertama latar belakang. Toko ini sering kehabisan stok. Toko ini sering kehabisan stok produk yang dicari oleh pelanggan. Yang kedua itu sulit memprediksi produk mana yang paling diminati. Yang ketiga itu dibutuhkan sistem prediksi berbasis data. Nah, untuk latar belakang masalahnya sendiri itu paling utamanya adalah bagaimana caranya agar stok di toko tersebut itu tidak kehabisan ketika pelanggan itu butuh. Karena ketika pelanggan butuh namun stoknya nggak ada itu biasanya akan membuat pelanggan itu kecewa dan rating atau penilaian dari toko tersebut akan menurun ketika pelanggan itu sering ke tempat tersebut namun stoknya tidak tersedia. Kemudian yang kedua itu ada rumusan masalah dan tujuan. Untuk rumusan masalah yang ada di jurnal ini adalah algoritma mana yang lebih akurat dalam memprediksi penjualan kosmetik, apakah C45 atau Next Bayes. Kemudian untuk tujuannya sudah jelas untuk membandingkan akurasi kedua algoritma untuk membantu pengolahan stok di toko kosmetik. Kemudian manfaatnya. Manfaatnya Manfaat dari penelitian ini yang pertama itu membantu toko mengetahui produk yang paling diminati, kemudian meningkatkan efisiensi pengelolaan stok. Ketika kita tahu tok, Ketika toko tersebut tahu produk mana yang paling diminati, kedepannya toko tersebut bisa mengatur stok mana yang kira-kira akan diperbanyak maupun dikurangi. Itu juga berpengaruh ke poin kedua yaitu meningkatkan efisiensi stok. Untuk mana produk-produk yang akan ditingkatkan stoknya, mana produk-produk yang akan dikurangi jumlah stoknya atau mungkin tetap sama. Kemudian batasan penelitian ini itu ada tiga. Yang pertama itu data hanya ada di toko cerita. Kemudian periode yang digunakan adalah Oktober hingga Desember 2023. Lalu algoritma yang digunakannya itu fokusnya di C45 dan FBIS saja. Jadi tidak menggunakan algoritma lain, tidak menggunakan data toko lain, dan tidak menggunakan data selain di 3 bulan yang sudah disebutkan. Kemudian metode penelitiannya itu buat jenisnya yang kita pakai adalah kuantitatif. Platform yang digunakan untuk analisanya itu Google Colab, di mana peneliti di sini akan menggunakan Python nantinya. Kemudian data set penjualan kosmetik yang digunakan karena yang kita analisa adalah kosmetiknya. Kemudian untuk prosesnya itu dimulai dari processing, pelabelan, kemudian pembagian data, training dengan testing. Ini untuk permulaannya. Jadi sebelum kita menggunakan algoritma menjalankan algoritmanya menggunakan data testing, kita harus melatih algoritma tersebut menggunakan data trainingnya terlebih dahulu. Kemudian untuk uji dengan algoritma C45 dan Next Bayes. Jadi keduanya nanti kita uji antara C45 dan Next Bayes. Kemudian subjek dan objek penelitiannya. Untuk subjeknya itu yang pertama adalah data transaksi penjualan kosmetik di toko kita. Karena sudah jelas kita analisa adalah penjualan kosmetiknya. Kemudian untuk objeknya adalah proses produk kosmetik berbagai merek, mulai dari Wardah, Kaf, OMG, Makeover, dan lain-lain. Karena seperti kita tahu bahwasanya untuk saat ini kosmetik itu kita punya banyak sekali merek-merek yang sedang naik karena kebetulan juga kosmetik itu lagi naik-naiknya bisa dibilang untuk saat ini karena kebutuhannya juga banyak. Jadi ada banyak merek yang ikut bersaing di sini. Kemudian dari penelitian itu kita dapat kesimpulan untuk dari C45 itu dia punya akurasi yang 100% dalam memprediksi produk paling laku. Contohnya di sini yang paling laku adalah Wardah. Kemudian untuk naik bias itu dia punya akurasi 98%. Di sini C45 lebih unggul untuk memprediksi penjualan.
FPS akan cocok untuk memprediksi ketersediaan stok. Kemudian kelebihan dan kekurangan dari penelitian ini. Kelebihannya sudah jelas dia menggunakan data nyata karena dari toko jelita. Kemudian analisa dua algoritma klasifikasi yang kuat. Karena antara CM45 maupun Nebula merupakan dua algoritma klasifikasi yang kuat di antara algoritma yang lain. Kemudian kekurangannya, datasetnya terbatas, yaitu hanya satu toko dalam waktu 3 bulan. Tidak dalam waktu setengah tahun atau mungkin 1 tahun, dan bisa juga menggunakan beberapa toko. Kalau misal bisa dilakukan. Kemudian tidak membahas waktu proses algoritma. Jadi penelitian ini tidak membahas berapa lama algoritma itu dijalankan, kemudian pembahasan-pembahasan terkait dengan data tersebut itu bagaimana antara training dengan testingnya juga tidak dibahas secara lengkap karena dia hanya menampilkan hasil dari Google Colabs atau Python-nya yang sudah dijalankan. Kemudian belum diuji untuk data real time-nya karena ini masih bersifat penelitian atau uji coba. Kemudian rekomendasi ke depannya itu yang pertama, terapkan kombinasi C45 dan FPS untuk akurasi lebih baik. Jadi karena kita lihat tadi walaupun salah satu dari C45 dan FPS itu sudah 100% dan satunya itu 98%, namun keduanya kan punya fungsi yang berbeda. Jadi kalau misal kita kombinasikan ke depannya akan menghasilkan data yang lebih baik, baik itu untuk stoknya maupun prediksi penjualannya. Kemudian perluas dataset dan tentang waktu. Dataset yang kita teliti itu hanya dalam waktu 3 bulan, kemudian dari satu toko. Jadi kalau misalkan kita mau perluas lagi ya, kita bisa mungkin dari 2 atau 3 toko dalam rentang waktu mungkin setengah tahun atau mungkin 1 tahun. Sehingga data yang diolah nanti lebih banyak dan kemungkinan akurasinya juga lebih baik lagi untuk prediksi ke depannya. Kemudian terapkan pada sistem prediksi stok otomatis. Oke, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.